Lanjut ya. Baik, biar nyambung ya. Terima kasih banyak. Ternyata Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya luar biasa hebat dan cerdas. Dan santailah kita manfaatkan waktu kita dengan baik, dengan memberikan kesempatan kepada sesi kedua, yaitu materi tentang teknik dasar pengolahan dan penguatan konten digital yang akan disampaikan oleh sahabat Sutrisno Fibrianto MP. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes dah, nari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarramun, Bapak Tuan Guru, Pak Ustaz, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, izin yang diketahui sampean Pak Sadif baru seawal arah bega harap sekian yang jangan tahu. Ini langsung ke materi. Baik Bapak Ibu semuanya, ini masih di sana. Ampura sebenarnya semua di atas nih, karena sebenarnya kemarin yang kesini itu tunas barokah standar tiang ya di Berajah mulai jo pondok pesantren ini, tapi diamanahkan untuk berbagi beberapa mungkin sedikit ilmu yang saya peroleh dari beberapa pengalaman tiang, mungkin itu yang akan tiang bagi. Sekali lagi seperti disampaikan Bapak Sadif, ini bukan ajang untuk saling menggurui, tapi intinya adalah sama-sama kita bagaimana bersinergi dari LDNU niki bersama teman-teman dari lembaga-lembaga lain juga untuk sama-sama kita membuat suatu hal yang dapat paling tidak itu bisa bermanfaat buat diri kita, buat keluarga dan juga lembaga kita masing-masing, terutama untuk Nahdlatul Ulama. Baik Bapak Ibu yang hormati, saya mulai dari beberapa ini pertanyaan Bapak Ibu, bukan ujian, jadi tidak ada nilai, tidak ada ininya. Saya coba menanyakan beberapa pertanyaan sama audien semuanya yang di depan saya. Apakah Anda menggunakan internet? Jadi semuanya menggunakan internet ya? Semuanya rata-rata menggunakan internet? Semuanya. Terus apakah semuanya memiliki media sosial? Apa udah ini? Darahnya udah media sosial makin. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira apa saja media sosial yang Bapak Ibu miliki? Hampir semua, mulai dari Facebook, terkenal Facebook, Instagram, semua YouTube dan sebagainya. Ini rata-rata kita semua sahabat Meta. Oke, kemudian followersnya mungkin Bapak Ibu seperti ini, kameranya luar biasa, saya lihat tripodnya juga bukan main-main, ini kayaknya beliau juga YouTuber. Kira-kira kalau dari bapak-bapak yang punya Instagram berapa jumlah followersnya? Ada yang 1000? Di atas 1000 ada? Biasanya cewek biasanya. Oh iya, ibu-ibu. Yang 5000? 1000? Di bawah 1000 rata-rata berarti? Di bawah 1000 rata-rata. 999 ya. Nih, saya anggap saja seperti itu. Kemudian kalau di YouTube ada yang sudah punya YouTube, nah ini dari Santri Baru ada ini, kalau yang Santri Baru saya tahu beliau. Kemudian followers kita tidak sampai 10.000 lebih, di bawah itu rata-rata. Walaupun followersnya banyak atau subscribernya banyak, kadang view-nya sedikit, itu menjadi masalah juga. Kemudian kira-kira kalau Bapak Ibu posting, like, komen, sama yang subscribe atau yang share itu kira-kira berapa jumlahnya? Ada 1000 orang sekali, misalnya ibu-ibu nih foto sekali cekrek, kayak katanya Pak Sadif, hello guys, saya sedang di ini. Kira-kira berapa rata-ratanya? Ada 1000 orang yang like gitu lah paling enggak, atau yang komen yang 10 paling lebih. 10 paling lebih. Oke, ini batur-batur doang. Oke. Sekarang itu yang menjadi pertanyaan saya ini, artinya kalau saya lihat dari sini berarti kita rata-rata memiliki media sosial yang tidak begitu aktif. Artinya aktif itu ya netek-netek, posting sekali pun tidak banyak yang lihat, follower kita tidak banyak. Tapi coba kita lihat berapa kali Anda membuka internet dalam sehari. Berkali buka internet selalu Selalu on. Dari bangun sampai bangun lagi.
Kecuali mati HP. Kecuali mati HP. Dan kalaupun mati HP ribut beda pencas, spesial ngecas. Artinya kalau kita lihat dari awal sampai ini banyak sekali waktunya Bapak Ibu. Artinya ada ketimpangan di sini. Bapak Ibu punya internet, punya media sosial, tapi followernya sedikit, tapi Bapak Ibu menjadi pelaku yang melihat malah lebih banyak. Seharusnya ini akan dibalik. Kita punya melihat internet sedikit, tapi kita lebih banyak dilihat oleh orang lain. Harusnya seperti itu harusnya. Sama seperti yang disampaikan sama Ketua LDNU tadi itu. Jadi kita itu harusnya ya kita sebagai pelakunya, gitu. Bukan kita yang harus apa istilahnya yang harus menonton banyak, menghabiskan banyak duit, live streaming banyak, tagihan banyak, menumpuk, belum kepeng anak sinano dan sebagainya. Kita sudah membuka internet harus langganan 300-100 ribu, malah kita menghabiskan itu. Sebenarnya untuk pendapatan kita kan di atas ini Bapak Ibu, yang kita share harusnya ada pemasukan lah paling tidak. Tapi ternyata ini berbanding terbalik. Apa yang kita keluarkan jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Itu di dunia persilatan internet ini. Kemudian Bapak Ibu memantau medsos itu kira-kira dalam sehari itu berapa kali? Memantau medsos misalnya Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Selalu dicek. Every time. Selalu ya, selalu. Paling kalaupun nggak ada kerjaan ya kerjaannya itu di YouTube dan segala macam. Dan ini bukan hanya kita saja Bapak Ibu. Tadi permasalahannya adalah dari generasi paling rendah bahwa baru sogul anak-anaknya wangsa kenal laran internet ini. Bukan dia yang buat, tapi itu. Anak baru lahir langsung foto. Anak ini. Jadi semua orang tahu. Malah orang yang jauh di luar kita tuh lebih dulu tahu ketimbang dekat balik. Malah nih cerita segera dengan dekat balik. Beda kita Facebook ini. Beda Arab senupload deh ini. Artinya tadi seperti disampaikan sama Pak Dr. Saleh Endik itu ya orang yang jauh tuh kadang terlihat lebih dekat dengan kita. Karena permasalahan kita adalah sediam-diamnya orang di dunia nyata itu kalau sudah di media sosial itu luar biasa dia. Karena bukan mulut yang berbicara, itu tangannya. Yang komen takar doang. Padahal dunia nyata yang mendekat ini doang nganggu-nganggu. Tapi di media sosial itu luar biasa loh. Ini juga menjadi permasalahan. Oke, ini beberapa pertanyaan saja. Ini hanya sekedar survei sederhana. Kita mulai materinya Bapak Ibu. Ini beberapa data yang kita bisa lihat di internet. Dari sepanjang 2005 sampai 2022 peningkatan secara signifikan dari pengguna internet di dunia telah mencapai 5,3 miliar orang yang menggunakan internet hari ini di dunia di tahun 2022. Kemudian bagaimana di Indonesia di tahun 2023? Ini penduduk Indonesia ada 276 orang. Itu baik yang dari kecil sampai yang besar, ini data penduduk. Jumlah pengguna internet itu 213. Padahal kalau kita lihat dari orang-orang dewasa tidak sampai 213 orang. Kemudian jumlah pengguna media sosial itu 167. Ini yang terlihat di beberapa apa. Kemudian rata-rata setiap orang itu punya lebih dari satu perangkat, minimal satu lah, Android, pekancak, HP, pada kayak paling deh. Dan rata-rata kita punya satu. Dan di rumah itu kalau kita punya sekian orang, 5 orang anggota keluarga, rata-rata ya 5 paling di HP. Timak sekena-sekek gitu. Tapi paling anak kita walaupun itu jadi HP anak nanti beli baru bapak. Di cara main-main anak-anaknya. Artinya dalam setiap rumah itu hampir satu orang punya satu HP sekarang. Bahkan lebih. Sehingga kalau saya lihat data dari yang lain itu bahkan jumlah HP yang sedang aktif sekarang di Indonesia itu jauh sekitar 150% lebih. Jadi lebih banyak HP-nya ketimbang jumlah penduduk Indonesia yang digunakan, yang aktif hari ini. Artinya masing-masing orang itu rata-rata punya 2 sekarang HP. Kalau IT ya cukup. Tapi orang-orang kan kalau kita lihat apalagi pejabat-pejabat itu 2 sekali doang. Masa pada juga dia masa. Nah, itu kita lihat seperti itu. Ini datanya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat penggunaan seperti yang tadi, rata-rata orang Indonesia itu di tahun 2022 itu lebih dari 6 jam di internet. Ada 26% orang di Indonesia itu ya 6 jam sejelum rata-rata itu. Dan itu menjadi jumlah paling banyak pengguna 6 jam saja.
Yang 4 sampai 6 jam ya sekitar 17%, kemudian 2 sampai 4 jam ada 24%, 1 sampai 2 jam. Yang kurang dari 1 jam itu hanya 10%. Ya, kita berbaik sangka ada kuota memang. Oke, ini datanya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat dari beberapa bagian Indonesia. Ini Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia bagian Barat. Kalau kita lihat dari jam penggunaan internetnya, yang paling banyak itu di jam 19 sampai jam 21.00. Ini ya paling luwek lah pengguna. Namun kelema dari jam 00 sampai jam 5 pagi ya sekedik lah, ini hampir 5%. Dan itu rata digunakan. Yang paling banyak itu adalah di jam 19 sampai jam 21. Nah, ini artinya ini jam-jam sibuk ini internet itu. Jam-jam sibuk. Ya tahun saya ini ingin menelpon, jadi nyambung. Ini kuota ini Nah, lamun apalagi Bapak Ibu yang di madrasah upload emis itu ya ini wah jam 00 sampai jam 05 wah gawe emis, gawe pekerjaan madrasah operator itu di situ. Sekarang memang iya toh dan memang lamun kaitan secara apa istilahnya ya, lamun kaitan secara religius juga sama. Kenapa ia suruh tahajud itu karena sinyalnya lebih kencang-kencangnya ya. Karena kurang yang menggunakan, jadi kita ya kencang pastinya, wifi-nya kencang ke langit itu. Dan kalau kita lihat di internet juga sama, karena kurang yang menggunakan sinyalnya lebih kencang-kencangnya. Jadi yang menggunakan di jam ini itulah hanya pekerja-pekerja tertentu. Marita lah operator, orang-orang yang di IT itu biasanya menggunakan di sini karena penggunaannya sedikit. Kemudian konten digital paling sering dibeli ini biasa berlangganan lah ini. Ada streaming film dan TV. Nah, namun di TikTok ya jarang kalau ada di gubuk-gubuk. Tapi kalau kita lihat di BTN, di rumah-rumah, di kota-kota itu ini yang sering di langganan, karena itu TV Android, TV digital dan segala macam. Ini paling banyak. Rata-rata TV dan streaming film-film itu. Kemudian yang paling bawah ini miris sekali ada berita. Malah berita paling bawah. Yang paling tinggi adalah streaming TV dan ini. Kemudian di atasnya ada aplikasi dan e-book. Tahu di e-book Bapak Ibu, buku elektronik itu malah rendah ya. Oke. Kemudian untuk website itu Google paling tinggi, kemudian ada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Google karena seperti disampaikan tadi yang Pak Saleh Ending itu ada nanya post-truth Bapak Ibu dulu ini sudah zaman dulu. Jadi post-truth itu membuat kita menggiring kita, keinginannya adalah sekarang apa-apa terpilih kita bukan mengingat Tuhan tapi mengingat Google. Ya itu inginnya. Jadi kedantuk sedikit-sedikit. Boleh Google apa sih kedantuk? Itu inginnya. Sehingga yang di propaganda yang dilakukan tadi itu adalah menggiring orang-orang itu sehingga hal yang benar itu tiba-tiba hal yang buruk itu menjadi terlihat benar. Itu keinginan. Jadi ada namanya post-truth itu. Sehingga keinginan dari Google itu sekarang orang-orang ini adalah bagaimana orang-orang ini ketika mendapat masalah tidak mengingat Tuhan tapi mengingat Google. Diktahu beriak, coba Google misal susah lihat permasalahan, buka Google, upload kata-kata motivasi, bisa gitu. Yang kan sedih, putar lagu, dengar lirik, nangis. Dengan senang musik teman, karena itu psikologi itu gitu. Kalau kita lagi susah, lirik isi demenan, lagu berjaga senang musik, kita oke teman-teman. Tapi kalau kita lagi susah, pasti kita mendalami liriknya. Nah itu yang biasa dilakukan orang-orang. Sehingga sekarang sedikit-sedikit Google waktu Tuhan. Anak-anak juga sekarang begitu kan. Tuhan Google betul boya. Apa berketuhan sekarang kembali kemudian ketuhan. Yang dengan Tuhan. Teh boya Google anak kan udah yang habis. Nah itu sesuatu yang sebenarnya agak keliru. Tapi ini dulu pernah dikeluarkan, di post-truth namanya. Dan bagaimana sekarang selain mengingat Google, yang diinginkan adalah bagaimana orang-orang itu tingkat kebenaran itu bukan pada nilai akademis, tapi nilai viral sekarang. Napi-napi sekarang viral menjadi patokan. Sehingga anak-anak sekarang bukan bagaimana memacu pendidikan keinginannya, kemampuannya untuk akademis, untuk lebih cerdas, bukan. Tapi mereka memacu dirinya untuk viral. Contoh sederhana. Misal baru Pak Doktor mau profesor misal, ada yang mengikuti beliau di Facebook, di tulisan-tulisan beliau, ada berapa orang dari sini? Berapa orang?
Satu, dua. Nah, mungkin ini yang mengikuti tulisan-tulisan beliau. Tapi coba saya tanya sekarang, siapa yang mengikuti close the door yang di komputer? Itu yang agak mending. Rata-rata pernah melihat. Nah, sekarang saya tanya, apa video paling viral sekarang? Rata-rata tahu gitu. Nah, ini Putri ada yang Seang, ada artis yang ini. Itu rata-rata kita tahu. Tapi kalau coba saya tanya, apa tulisannya Pak Saleh Eddin yang publish secara internasional sehingga membawa beliau menjadi profesor? Apa? Tidak ada yang tahu. Nah, ini artinya itu tingkat kebenaran sekarang bukan pada suatu akademis, tapi tentang viral. Profesor Masdun misalnya, beliau nulis tentang bagaimana fikih zakat misalnya. Nulis panjang lebar kajian kitab dan segala macam. Siapa yang baca? Tidak ada yang baca. Coba ama-ama demen nambah, terus demen nambah. Aduh guys, sakit air pakai sakambah nih. Itu yang naik terus, like-nya banyak, komennya banyak, dan ini dipantau terus. Atau misalnya beliau nulis tentang fikih zakat dengan kata-kata sambil berjorak dan itu lebih viral. Padahal secara akademis Prof. Masdun lebih mumpuni. Karena dia viral, akhirnya orang-orang tuh percaya. Ini oh ya, Prof. Masdun tidak. Mohon maaf, itu zaman kita sekarang. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sehingga yang paling banyak dilihat itu adalah YouTube sekarang. YouTube, Facebook, TikTok mulai naik dan juga Instagram. Ini 4 tertinggi dari penggunaan media sosial. Ini juta, Bapak, 139 juta in million. Kemudian yang sering muncul di media sosial itu ya banyak hal yang tidak baik lah, seperti yang sampaikan Pak Sarif tadi. Yang meningkat peringkat pertama itu pornografi, ada 244.738 selama 2022. Kemudian yang kedua fitnah, konten yang meresahkan masyarakat, perjudian, yang togel lah, yang macam ini di sini. Selot, itulah Bapak Ibu. Kemudian ada penipuan, hoax, sara, gitu. Malah yang penyalahan obat terlarang itu dia cuma satu, asal kayak paling kasus yang terlihat. Nah, ini menjadi permasalahan kita sekarang. Menjadi permasalahan kenapa digitalisasi ini penting. Dan semua hal ini diisi oleh orang-orang yang mencari uang, rata-rata Bapak Ibu. Mencari uang, dan ini rata-rata kemampuannya ini di sekolah, ini sampai SD, dan rata-rata ini kemampuannya tidak sampai tinggi. Artinya pihak konten ini ya, di sekolah ya tinggi lah gitu. Nah, ini menjadi permasalahan kita, sehingga kenapa literasi digital ini penting Bapak Ibu, dan kenapa Bapak Ibu ini penting untuk tahu bagaimana melek digital itu. Oke, kita mulai ke materinya. Ini hanya sekedar mukadimah saja. Nah, oleh karena itu perlu ada tindakan dan kerjasama yang baik antara kita semua. Jadi kenapa Bapak Ibu dikumpulkan di sini? Ini supaya ada terjadi kerjasama yang baik antara lembaga di LDDPC, baik teman-teman IPNU, IPPNE, juga lembaga-lembaga pondok. Tadi sudah dijelaskan kenapa menggunakan pondok yang mohon maaf ini yang belum berkembang, artinya yang masih di marak niki lah, mewah dan megah niki. Karena tujuannya adalah semua hal harusnya dimulai dari kampung-kampung itu. Kalau di kota juga, pintar-pintar dengan. Tapi yang terjadi seperti yang tadi, jangan sampai orang kota itu mempengaruhi kita. Harusnya orang desa lah yang mempengaruhi orang kota. Karena secara pariwisata Bapak Ibu, lalu Jogja, sini Yogyakarta. Kalau kita ke Jakarta itu kan yang kita lihat itu hanya gedung. Wah, gedung Monas, bengak, foto sekali selesai masalah. Tapi coba orang Jakarta ke tempat kita, gawah lebih gawah lagi. Dikeluarkan foto. Tapi kalau kita boleh hanya gedung, hanya apa sih menita di kota teparan ke gawah. Tapi kalau dia sampai ke desa kita, dia jauh lebih gawah kita. Coba ambil situ aneh-aneh Jog Lombok nih, Jog Pantai, Musida, Jog Jakarta apa? Paling hanya seminar kota Jakarta, Monas, selesai. Tapi kalau orang mereka itu jangan bayar pindah foto. Aneh baik coba. Artinya jangan dibalik nih Bapak Ibu. Artinya kita sudah memiliki kekayaan intelektual dan juga kebudayaan yang jauh lebih besar. Cuman satu permasalahan kita, package-nya. Artinya bungkusnya kurang menarik. Sehingga sebenarnya kita yang dari desa ini harus diadopsi orang-orang kota. Sederhana, berugah nih Bapak Ibu, itu adalah contoh media sosial paling sederhana.
sila, ia tertukul, bercengkrama lain, bermusyawarah dan lain. Dia berubah rapat, selesai masalah. Mulai sudah rapat itu Zoom, mulai sudah rapat itu jangan sekedar ada Facebook belangan, jangan pemberitahuan itu rapat. Tapi kalau musyawarah, niki dan musyawarah berubah. Artinya kita sudah punya media sosial dari sejak dulu zaman dahulu, tapi kita cuma belum punya satu, bungkusnya kurang menarik, kurang modern. Nah, sehingga perlu ada kerjasama dari Bapak Ibu ini yang di pondok, orang-orang saya yakin di Bapak Ibu ini sudah ngaji, sudah kitabnya sudah luar biasa. Mohon maaf kalau saya bukan alumni pondok, bukan basic pondok, jadi saya tidak tahu kitab-kitabnya, tapi saya yakin Bapak Ibu ini sudah mumpuni dalam hal intelektual itu. Cuman kurangnya satu, bungkusnya. Nah, itu coba sama-sama. Bagaimana strateginya? Kemudian sehingga perlu peran diri memahami etika dan budaya digital. Seperti tadi, kita perlu juga memahami dulu awal-awal, sekedar. Kemudian yang kedua, memahami nilai kebaikan. Kira nilai-nilai apa yang kita bisa tuangkan di media sosial ini? Yang ada dua yang menjadi patokan kita itu, kalau di negara Indonesia itu ada nilai Pancasila dan nilai keagamaan. Selesai masalah itu. Kalau nilai-nilai yang lain sudah masuk di sana. Nilai Pancasila itu sudah menjadi suatu kesatuan utuh dan nilai keagamaan. Kemudian ada peningkatan literasi digital. Ya, literasi ini ndek napa baik sih literasi ini, tapi literasi itu bagaimana kemampuan kita bukan hanya tentang membaca tapi juga memahami, itu yang lebih penting. Karena lamun kita dimana kita judul doang, permasalahan kita semua termasuk saya, lamun dah seruan judul apa-apa aja tahun keisi dia. Padahal itu dibolak-balik oleh orang-orang media ini. Bareh hari ini saya kenal misalnya pondok pesantren Darun Najah, alumni banyak mengeluarkan alumni Wahabi. Lalu tanya Mudi. Nah, terus teparan Darun Najah nih Wahabi doang selaku. Padahal itu bertanya modelnya Bapak Ibu, bukan memberitahu tapi bertanya. Terus setiap orang dikurang disebar terus. Tahun Darun Najah Wahabi doang nih. Padahal itu konteksnya hanya bertanya, bukan memberitahu. Itu kita hati-hati Bapak Ibu. Sehingga kita perlu peningkatan literasi digital itu. Bagaimana kita membaca sedikit tapi kita banyak memahami itu. Kemudian yang keempat ini yang kita coba-coba sama-sama ini, mulai mempelajari pengolahan dan pembuatan serta strategi dalam konten digital. Tapi saya akan fokus pada strategi digital. Kemudian ini yang kita perlukan, peran pondok pesantren, lembaga keagamaan, lembaga dakwah ini, juga komunitas-komunitas yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini untuk berperan penting sama-sama bersinergi bareng-bareng. Nanti kita coba-coba lihat bagaimana kita bersinergi sama-sama di dunia digital ini. Kemudian muncullah konten ini. Apa sebenarnya kontennya? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik pada HP, baik foto, kata, video dan segala macam, itu konten. Nah. Saya bagaimana membuat konten yang berkualitas? Ini saya ambil dari Search Engine Journal. Jadi ini beberapa ya lebih ilmiah lah nih, secara umum lah ini. Saya tidak akan mengajarkan berbeda konten video jedak-jeduk kan. Enggak, Bapak Ibu, itu sudah semua ada di media sosial. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Melakukan riset konten. Jadi riset konten ini kenapa perlu? Jadi riset dulu konten-konten apa kira-kira menarik nih. Apa senyakit digandrungi si dengan kontennya, bukan isinya. Karena sekarang konten pornografi paling banyak. Dia jadi bina, tapi model kontennya misalnya kayak tadi short, kemudian ada TikTok, kemudian ada Reels dan sebagainya, itu harus apa senyakit naik daun. Kemudian keyword kata kuncinya, apa kira-kira kata kunci? Kalau Bapak Ibu misalnya posting kan ada hashtag, kemudian ada ini, itu paling tidak Bapak Ibu tahu apa nanya, kan gede-gede dengan hashtag nih, paling tidak Bapak Ibu, iyalah paling tidak iya kancing, biar kalau dicari di hashtag itu muncul paling tidak kontennya Bapak Ibu. Kemudian headline judul, nah ini 80% orang membaca headline, lu yang baca judul doang, tapi tidak menarik judul ya. Next, nah don't judge book by cover ini. Tapi kita next ini. Tapi hanya 20% membaca isi konten dan itu tidak selesai. Tidak selesai permasalahannya. Kemudian yang muncul adalah tidak paham isi konten ini.
Dan yang paling bahaya adalah mengambil sedikit isi konten itu kemudian itu menjadi bahan fitnah buat kita. Itu yang paling bahaya. Karena sekali lagi dia tidak paham literasi, kemudian dia tidak membaca sampai selesai. Itu permasalahannya. Sehingga kita perlu headline judul yang lebih menarik lah konten-konten kita, sehingga arak sih dengan kita judul kan klik. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu melihat video di YouTube itu ini bisa mirip banyak ceramah, lalu bareng muncul konten-konten 10 kata-kata yang tidak bagus, 10 cewek yang mulai dek nih payu mulai banyak ceramah mulai, tapi karena judulnya payu akhir keterusan apa ini coba next belok balik buat lain muncul hingga muncul di algoritma Bapak Ibu, sehingga yang keluar kalau sudah buka YouTube iya kanca-kanca terus dan terus muncul, sehingga Bapak Ibu akan terpengaruh. Sehingga kita perlu mencari headline yang bagus, kemudian perspektif yang unik, paling tidak arah beda konten Bapak Ibu dengan yang lain. Kemudian informasi yang akurat ini yang penting, jadi informasi itu harus akurat, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini alat untuk mengedit ini di PC itu banyak sekali, ada Corel Video Studio dan sebagainya. Kalau saya sudah agak jarang menggunakan ini karena sekarang penggunaan yang ini tuh harus laptopnya harus mumpuni, sehingga banyak orang pindah ke HP sekarang. Oke, untuk Android atau HP ya kurang lebih menit-menit lah. Bapak Ibu udah buka di Play Store itu ya keluar yang seperti ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, penting untuk strategi kita. Bagaimana Bapak Ibu ini para kiai, para ustadz ini, jadi ataupun misalnya teman-teman santri ini paling tidak punya sesuatu. Caranya adalah pilih kaca teliti 100 anggap 100 orang. 100 orang ini berarti memiliki 100 akun masing-masing di HP-nya. Nah, kemudian konten itu paling tidak kita mulai dari baca dulu lah. Apa itu baca? Keahlian kita. Misal kita keahlian di fikih, keahliannya di informatika, keahliannya di bidang ilmu pengetahuan lain misalnya, atau di IPA, di fisika, di manapun. Paling tidak kita rajin baca. Setelah kita baca, kita tulis. Pian makalah, tema ini dulu tulis doang. Nah, setelah kita tulis, kita punya dua keputusan. Kita apakah membuat ini menjadi konten atau membuat ini menjadi buku. Tapi kita bisa memilih dua-duanya Bapak Ibu, dengan jalur yang sama dan bertemu di satu titik nanti. Ketika kita menjadi konten, buat kontennya tidak perlu hal-hal yang baik, rekam, kemudian jelaskan hal yang kita mampu itu, kemudian kita upload. Tidak perlu ada jeduk-jeduk dan musik-musik perlu, tapi isinya yang perlu, kontennya. Karena kalau kita mulai jeduk-jeduk, ngeditnya lama ya Bapak Ibu, punya harus effort yang kuat. Ya. Paling tidak ya sekedar HP biasa cukup lah. Tapi kita upload, kemudian kita share ke orang lain, kemudian kita follow. Cara follownya sebentar. Kemudian kalau kita tulis jadi buku juga sama, kita akan mengarah ke follow lain. Caranya bagaimana? Caranya harus bersama-sama. Ini misalnya ada 100 orang yang di ruangan ini, di Bapak Ibu. Kalau dia 100 orang, mohon maaf saya begini, 100 orang ini, maka kalau kita punya video satu, maka angka 100 orang yang akan like ini. 100 orang yang akan like. Kalau satu akun, kalau Bapak Ibu punya 2 akun, kalau Bapak Ibu punya 3 akun, saya, istri saya, anak saya, cucu saya, itu sudah 4 akun. Maka ada 4 dalam 1 orang yang akan like, dan ada 4 orang yang akan komen dan akan tonton. Kemudian setelah itu buku juga sama. Ketika Bapak Ibu punya buku ya bagilah. Ini buku ini beli dan segala macam. Kemudian maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil. Kalau hasil ya terserah Bapak Ibu mau uangnya atau mau tenarnya. Itu nanti dari sini. Sederhananya begini hitung matematisnya. Ilustrasi. Ini kalau Bapak Ibu satu misalnya ini, misalnya Bapak siapa namanya Pak? Faizi. Ini punya konten misalnya, punya durasi kontennya 1 jam. Kalau jumlah Bapak Ibu 100, maka jumlah akun yang akan 100 akun yang akan nonton. Berarti kalau 100 akun yang nonton, kita punya 100 jam dalam 1 kali tonton. Kemudian like, komen, dan share itu 100 jam. Kalau kita share ke orang lain, minimal kita dapat 1000 jam. 100 orang ini nge-share, 100 orang ini dapat 10 saja yang tonton. Kita sudah dapat 1000 jam ya. 1 video.
Mereka membuat komunitas itu dan membuat satu orang itu, dia kurang lebih gini. Saya pernah ikut di satu komunitas YouTube itu 40 orang. Satu orang itu harus memiliki 40 akun baru bisa masuk di komunitas itu. Minimal 40 akun. Tapi kita disuruh 100 akun satu orang. Sehingga kita hanya kerjaan kita yang 40 orang saling tonton satu sama lain. HP saya kerjaannya itu, satu HP itu tidak kembe-kembe, tonton 1 jam, lepas, bilin. Sejam pula balik di akun, tonton balik sejam, taruh, bilin. Taruh balik 1 jam, taruh, bilin. Sampai 100 kali. Satu orang 100 jam, maka kalau kita 40 itu sudah 4.000 jam dan itu bisa dimonetize dalam satu kali video. Itu kerjaan orang-orang YouTube ini. Sehingga YouTube ini ada yang bilang real business, ada juga yang bilang ini kan pokoknya ngupload. Tapi ini sekarang real business Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita semua itu dalam 40 komunitas itu, dalam 100 akun itu, kita bisa kurang lebih lah mau kepeng itu sekitar 3 juta sampai 5 juta. 500.000 sih beli kuota, 500.000 sih beli anak-anak masa tukang tunggu HP. Itu jelas lo teman gede. Dia banyak jagaan kalau menarah video datang, boya masing-masing sekian akun sekali. Main boya anak lo lepas, bilin ya lo main apa? Tulak ngalik boya lepas. Tetap tecas HP, internet tetap jalan. Kalau 100 orang Bapak Ibu ini satu akun saja. Bergantian nanti upload, bisa dalam 1 bulan aku paling dulu giliran dengan Arisa. Taruhlah sebulan 100 jam atau misalnya kita punya 4 akun, misalnya 400 jam sebulan. Bapak Ibu ini biar anjir pondok pesantren ini ketimbang baru biar kali nonton bilang dulu bilang jangan arahan tonton bantur balik dia tonton itu balik. Artinya bisnis YouTube ini sudah begitu Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di teman-teman yang subscribe-nya lah misalnya paling duit Arya Ricis terus Halilintar dan sebagainya, dia punya 20 sekian juta subscriber tapi yang nonton hanya sekian juta, dan ini bisa diperjualbelikan. Mohon maaf ini kalau kita berbicara bisnis, si D punya 100 akun, 400 akun misalnya ini, si D ini bisa saya jual akunnya. Bila milik subscriber 100, bayar 500. Akun si D kadonya cok 100 wah selesai. Tiang mau 500, akun si D kado. Kalau si D punya 400, kalau si D punya 10 akun, berarti 100 itu sudah berapa? 10.000 subscriber dalam satu kali klik. Ini penggunaan YouTube hari ini, sehingga bisnis YouTube ini sangat luar biasa. Sehingga orang-orang kaya-kaya di luar itu, saya pelaku itu B, dan itu bisa menghasilkan uang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu punya konten. Bapak Ibu punya konten, bukan punya konten diupload, kemudian di like, komen, ditonton sama teman-temannya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya seorang guru ustadz yang punya mumpuni intelektual bagus, maka dia punya 2 hasil, dari buku dan juga dari upload video. Maka hasil ini sih dia mau yang mana? Mau uang atau mau tenar? Itu pilihannya. Kalau mau uang ya nggak usah tenar, dari belakang layar. Kalau mau tenar sih dia di depan, nggak usah di belakang layar. Itu intinya. Jadi analoginya seperti ini. Sehingga ini bisa kita tekan, bukan berarti melawan hal-hal hukum, bukan, tidak bisa kita lawan. Tapi ini adalah segmen lain yang bisa kita tawarkan untuk teman-teman kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tanah-tanahnya kemana ini? Ke kiri. Tapi secara spontan kemana? Kanan. Tanah panahnya jalur evakuasi. Kemana arahnya? Kanan. Tapi sebenarnya tanah panahnya ke kiri Bapak Ibu. Inilah yang disebut tadi post-truth itu. Kejahatan yang berkumpul banyak itu membentuk satu kebaikan. Kalau Bapak Ibu tidak jeli, ini yang akan kita bukan kita lawan dengan cara menyetop, tidak, tapi buat segmen lain sehingga orang itu bergeser kita tidak bisa lawan itu. Stop nih, komen tidak bisa. Caranya adalah dengan diri kita membuat segmen lain sehingga orang itu tergeser. Kalau kita ambil sederhananya seperti, mohon maaf ini bisa ambil ini di pariwisata halal itu kan tidak menyetop pariwisata yang konvensional, tidak, tapi dia membuat segmen baru sehingga orang-orang mulai
viral. Oh ini Lombok ini wisata halal. Padahal Lamonjok Terawangan dengan lebih ini penuh masih. Tapi itu ada segmen lain itu yang dinaikkan dengan teman-teman itu sehingga dia viral di atas. Inilah kurang lebih ini. Kalau kita terus menerus, ya kita lihat kayak kanan. Sama seperti internet ini. Kalau kita lihat seperti seolah-olah baik, tapi sebenarnya dia menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Sehingga ada satu perkataan dari yang membuat istilah post-truth itu, kebohongan yang dikatakan satu kali itu kebohongan. Cerita sekali ya tetap aja, tapi terus dilakukan seperti Donald Trump itu lewat media, maka dia lihat sebagai suatu kebenaran. Karena ada istilah waktu ada kebohongan yang diorganisir itu atau kebohongan, dia lebih kelihatan. Nah ini yang akan bukan kita stop ya, tapi kita buat segmen baru dan kita bersama-sama bersinergi seperti tadi. Kita upload, kita yang like, kita yang tonton, kita yang sehingga dia tahu bagi batur si kepeng langsung mana-mana lebih pulsa gitu, batur itu paling banyak. Oke, mungkin sekedar ini yang bisa disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan tiap juga dapat ilmu nanti dari Bapak Ibu yang kita diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.